Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Riswanto, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Wahyudena Putri, NPM 211304633 sebagai pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua ada Abdul Salam dengan NPM 211304681 dan pemateri ketiga ada Yanti Wulandari dengan NPM 21130466071. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum mengaitkan dengan etika, di sini ada beberapa sejarah mengenai terbentuknya Pancasila. Sumber historis sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Yang 1, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Ketika itu, ia tidak memberikan nama terhadap 5 asas yang diusulkan sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara sebagai 5 dasar negara. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia menyatakan, "Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila." Ini diambil dari Anjar Ani tahun 1982 halaman 26. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan 5 dasar negara Pancasila tersebut kemudian dikembangkan oleh Panitia 9 yang lazim disebut demikian karena beranggotakan 9 orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan nasionalisme. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Amaramis, Abi Kusno, Cokro Senjoso, kemudian ada Abdul Kahar Munzir, ada Haji Ahmad Salim, ada Mr. Ahmad Subarjo, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh Panitia 9 tercantum dalam suatu naskah makdimah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima sebagai rancangan mukdimah hukum dasar konstitusi Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut khususnya di sistematika dasar negara itu Pancasila pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat dengan PPKI menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dirumuskan secara lebih singkat menjadi 1. Pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan,
4 kerakyatan, yang kelima keadilan sosial. Sementara itu, di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis, pragmatis, atau untuk lebih meningkatkan dengan variasi yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan atau kedaulatan rakyat, yang kelima keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekret Presiden Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968, rumusan yang beraneka ragam. Itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, sebagai ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata aturan Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menjelaskan beberapa historis mengenai Pancasila di atas, kita akan mengaitkan dengan etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofi Grundgesetz atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat dalam masa Orde Lama. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang selanjutnya sumber politis Pancasila sebagai sistem etika dapat dalam norma-norma dasar Grundlaw sebagai sumber penyusun sebagai berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu satu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Dari Kaelan 2011 halaman 487. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini hal-hal yang akan saya sebutkan ini menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK
yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya mengutamakan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebangsaan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi 2 akan disampaikan oleh Saudara Abdul Salam. Poin selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadap bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melembahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dalam meluluh lantakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyeboran lembaga pemasyarakatan Cebonang, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Scapel Corby. Semuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut. Agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos, misalnya korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Firman, NPM 2113046073. Di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua
aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi Indonesia adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kita, sebagai mahasiswa, insan akademis yang bermoral Pancasila, juga harus terlibat dalam berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, proyek belajar Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya. Sebagai mahasiswa, berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungannya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral yang dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan kelompok 12 adalah Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang menjabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Demikian pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dapat diminimalisirkan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.